Oke. Kita rekamnya sekarang kita akan masuk ke topik diagonalisasi. Yang nggak paham mudah-mudahan nanti habis materi agak lebih jelas ya. Kita mulai dari slide-nya. Ini slide-nya agak banyak nih, sampai 70 halaman. Jadi mudah-mudahan kita selesai bisa hari ini ya. Cukup sabar nih kalian. Oke. Saya udah share belum sih? Belum ya? Share screen. Oke. Ini kita akan belajar bagian dari nilai dan vektor eigen, yaitu diagonalisasi. Oke. Jadi ini sebenarnya topiknya apa namanya, motivasinya adalah kenapa sih kita mesti belajar diagonalisasi, apa yang mesti penting dari situ. Sebenarnya karena seperti ini. Tunggu sebentar. Nih, misalkan kita punya dua buah matriks seperti ini. Jadi ada A dan ada D1, kemudian ada B sama ada D2. Kira-kira kalau ngitung, kalau trace dua-duanya gampang lah ya. Kalau trace gimana caranya, masih ingat nggak? Trace kan jumlahin aja ya, 0 tambah 2 tambah 3 jadinya 5 ya di sini. Ini juga sama ya. Tambah ini sama dengan 5. Oke, tapi kalau mencari determinan paling lebih gampang yang mana? Yang A atau yang D? Yang D, Bu. Yang D, tinggal diapain? Tinggal dikali-kaliin doang tengah-tengahnya ya. Jadinya jauh lebih mudah kalau misalnya pakai yang kanan. Kemudian suruh nyari persamaan karakteristik sama nilai eigen, gampangan yang mana? Persamaan karakteristik sama nilai eigen, D lebih mudah. Rank sama nulitas juga sama ya. Ranknya D berapa sih? Masih ingat nggak ya? Rank itu apa ya? Rank apa ya? Masih ingat nggak? Rank sama nulitas. Oke. Yang rank, kalau nulitas ini kan sama dengan 0 ya. Eh, karena dimensi dari ruang nolnya adalah 0 gitu ya. Ini kan 0, 0, 0 semua, hanya yang trivial. Sedangkan ranknya yang ini 3. Sedangkan kalau yang A ini nyari rank sama nulitasnya mesti diapain dulu? Mesti di rank itu dimensi ruang baris, ruang kolom ya. Ruang apa? Ruang kolom ya, ruang kolomnya. Lebih gak, kalau ini kan mesti di EBT-in dulu ya, yang A sama B ini mesti di EBT-kan dulu sampai bawah gitu ya, sampai dapat yang paling akhir, kemudian baru dapetin berapa rank yang manualitasnya. Tapi kalau diagonal lebih mudah gitu ya. Jadi ada C sama D-nya ini. Sama lah kayak begini. Jadi sebenarnya motivasi kenapa kita harus mendiagonalisasi, pokoknya ingin mendiagonalisasi adalah karena ternyata kalau si A udah ditemukan matriks diagonalnya, maka matriks diagonal yang bersesuaiannya, maka ternyata ini semuanya sama nih, trace-nya, determinannya, persamaan karakteristiknya, nilai eigennya, rank dan nulitasnya. Bayangkan kalau misalnya sekarang A ini 3 kali 3 sih gampang ya, dan determinan pakai sarus gitu. Nah, tapi kalau misalkan ukuran A-nya 100 kali 100, kebayang dong, capek ya bikin determinannya. Kemarin mesti pakai cara yang kombinatorik atau segala macam lah 100. Sementara kalau yang di D ini, apa namanya, tinggal dikaliin aja tengah-tengahnya berapa kali 100, mengalihkan 100 bilangan, ini so simple lah gitu ya. Oke, jadi karena seperti ini, sorry. Jadi nilai karakteristiknya, rank dan nulitasnya juga sama. Oke. Ini sebenarnya contoh-contohnya aja sih. Nah, definisi matriks persegi A dapat didiagonalkan jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse sedemikian hingga ini P inverse dikali A, P inverse dikali A dikali P itu sama dengan matriks diagonal. Jadi seperti ini. Oke. Contohnya ini, saya punya matriks A-nya adalah yang 5, min 6, 3, min 4.
Oke, ternyata saya bisa diagonalkan. Saya bisa menemukan artinya matriks P, ya matriks P-nya taruh di sebelah kanan dulu ya. P-nya taruh di sebelah sini, baru inverse-nya taruh di depan. Gitu. Sedemikian sehingga apa namanya? Saya bisa menemukan matriks diagonal D. Nah, kalau udah dapat A sama D gini enaknya gimana? Kita bisa tahu bahwa si A sama si D ini tadi apanya yang sama? Trace-nya sama, determinannya sama, nilai eigennya sama, nilai persamaan karakteristiknya sama. Ini walaupun kalau dihitungin tadi, ini kan persamaan karakteristiknya susah ya, kok begini ya. Tapi ternyata bisa sama dengan yang sebelah kanan. Gitu ya. Kemudian apalagi yang sama tadi, rank dan nulitasnya sama. Gitu. Jadi tapi enaknya si D ini adalah matriks diagonal. Nah, kalau udah begitu kan pertanyaannya apakah setiap matriks dapat didiagonalkan, itu yang mau kita tanyakan, dan beberapa sudah dijawab juga dengan baik oleh teman-teman gitu ya. Nah, jika dapat didiagonalkan, bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya ini sudah ada di soal nomor yang A1 ya, kalau di forum ya, udah dijawab dengan baik dengan beberapa mahasiswa. Ini matriks yang kita omongin udah otomatis persegi ya. Kalau nggak persegi pasti bisa didiagonalkan nggak? Misalnya ukurannya 3x4 gitu, bisa nggak diagonalkan? Ya enggak lah, jadi kita omonginnya memang yang matriks yang persegi-persegi aja. Nah, tapi matriks persegi juga tidak semuanya bisa diagonalkan ternyata, gitu ya. Nah, masalah diagonalisasi, pertanyaan apakah A dapat didiagonalkan, itu sebenarnya sama dengan pertanyaan apakah ada basis dari ruang N, ruang Euclid n kali n terdiri dari vektor-vektor eigen dari A, gitu ya. Ini pertanyaan ini sebenarnya ekivalen. Kenapa ekivalen? Nah, diberikan matriks ya seperti ini. Kita kalau misalkan terdapat matriks P inverse dan D sedemikian hingga berlaku ini, maka kita mengatakan A dapat didiagonalkan, dan termnya kita mengatakan bahwa P mendiagonalkan A. Hasilnya adalah D. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ini? Ini bagaimana cara mendiagonalkannya? Gimana? Sebentar. Kita cari matriks P yang mendiagonalkan dia kan sebenarnya pasti P-nya apa dan P inverse-nya apa. Sampai sekarang udah kebayang belum gimana carinya? Pasti belum ya. Gimana ini nyarinya? Nah, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu matriks bisa didiagonalkan adalah kita bisa mencari suatu matriks P yang isinya adalah vektor V1, V2, V3. Ini kan V1 ya. Ini V2, ini V3. Sedemikian sehingga kolom-kolomnya bebas linear. Dan dia harus membentuk basis dari R3. Itu kira-kira yang menjadi syarat matriks P-nya. Nah, sekarang matriks P-nya kira-kira apa ya yang bisa mendiagonalkan. Sekarang tadi rumusnya apa? P inverse A. P harus sama dengan diagonal. Berarti kalau saya kalikan dengan P inverse, jadi dengan P hasilnya apa nih? Semua saya kalikan di depan dengan P. Hasilnya jadi apa? P sama P inverse jadi I ya, hilang. Terus jadinya kita dapat AP sama dengan PD. Ya kan ya? Nah, terus berarti AP sama dengan A dikalikan vektor-vektor ini kan? Gitu, dapatnya adalah A dikali V1, A dikali V2, A dikali V3. Ya kan? Kemudian ini benar nggak sih AP jadi begini? Ada yang bingung nggak? Kok AP jadi begini sih, Bu? Nggak ya, nggak bingung ya. Oke. Terus kemudian hasilnya adalah matriks diagonal.
gitu kan. Jadi 2V1, 2V2, 2V3. Ini Mas di sini bingung nih pasti ya. Oke, sebentar. Kalau misalnya saya bikin APPD. Misalnya di sini adalah sini PD. A-nya adalah 4 min 2, 1. Ini 2, 0, 1, 2, min 2, 3. Terus P-nya misalkan di sini saya ambil ini ya, 110, min 102 sama 111. Ini yang AP-nya nih. Ini kira-kira hasilnya apa sih? Saya dulu deh, PD-nya saya hilangin dulu. Yang di sini nih, yang di bulatan ini, kolom pertama, baris pertama. Hasilnya apa sih? Yang ini kan sama dengan apa? 4 kali 1 ditambah, apa ini, kali ini? Oke, kali ini di sini apa sih? 4 kali 1 ditambah min 2 kali 0 ditambah 1 kali 2 ya. Hasilnya berapa? 6. Ya, 6. Oke, terus yang di sininya berapa? Ini dikali ini dong. Ya kan? Terus ini kan sama dengan ini dikali yang mana? Sini. Ya kan? Jadi ketika kita bikin si vektor yang sebelah sini nih, vektor yang di hasilnya ini, kita kan cuma butuh yang di sebelah sini aja ya, cuma butuh 110-nya aja. Kita nggak nyentuh-nyentuh yang min 102, nggak nyentuh-nyentuh yang 111 kan ketika kita melakukan perkalian matriks kan. Sehingga kita sebenarnya bisa mengalihkan ini adalah sebenarnya A dikalikan V1. Tapi kalau A-nya semuanya, kenapa? Karena ini kan 1, ini kali ini, terus ini kali ini kali ini. Ya, berarti kan semuanya A-nya dipakai. Jadi A kali V1, A kali V2, A kali V3. Sampai sini jelas nggak? Jelas ya. Ini nggak ada yang nanya, saya anggap jelas aja. Kalau PD dapatnya apa? 110 min 102 sama 111 dikalikan dengan diagonalnya. Diagonal misalnya 2, 0, 0, 0, 2, 0 dengan 0, 0, 3. Hasil dari hasil sebelah sininya apa nih? Kalau dikalikan kan ini dikali sini, ya kan? Jadi ya berapa nih? Min, jadi 2. 2, oke. Ini yang bawahnya 1 kali 2, 0 kali 0, 1 kali 0. Berapa ya ini ya? 2 ya? 2. Ini 0 kali 2, ini 0 kali 2, 2 kali 0, 0. Jadinya 0 juga di sini. Kita lihat di sini angkanya berapa? 220 sama, ini kan jadinya 110. Dikalikan 2, hasilnya 220. Benar ya, kayak gitu kita mengalihkan ya. 1220. Jadi sebenarnya ini adalah sama dengan ini. Ya enggak? Jadi sama dengan 2 kali V1, karena ini diagonal pertamanya adalah 2. Kemudian 2 dari mana? Karena dari sini. Kenapa ini 3? Karena ini 3. Gitu kan? Jadinya hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sampai sini berarti kalau gitu saya bisa simpulkan, namanya kan ini sama dengan ini ya. Ini PD nih. Berarti bisa disimpulkan nggak bahwa dari sini berarti AV1 sama dengan ini dong. Orang sama dengan, letaknya juga sama. Berarti saya bisa bilang bahwa AV1 ini sama dengan 2 kali V1. Ini jadi kayak rumus apa? Nyari apa? Sama dengan ketika mencari eigenvalue, ya benar ya. Segimana caranya bisa A dikali suatu vektor sama dengan lambda dikalikan vektor tersebut, gitu kan. Jadi balik-balik lagi, oh ternyata ketika saya mendiagonalisasi, itu sama aja ketika saya mencari vektor-vektornya. Ini kan dicari apalah, ingat, ya, A-nya dikasih dong pasti ya. A-nya pasti dikasih. D-nya dikasih nggak?
D-nya nggak dikasih biasanya. Kan cuma tanya, A bisa didiagonalkan nggak? Coba dia dikasih cuma A doang gitu kan. Terus gimana gue punya A doang gitu kan. Tapi ternyata kita punya A di sini nih. Emang yang dicari emang A-nya. Terus dicari apa? Vektor eigennya dicari, terus kemudian nilai eigennya. Oke, jadi ternyata di sini apa namanya? Yang berlaku adalah V1, V1, V2, V3 ini adalah vektor eigennya. Sedangkan nilai eigennya terus di mana? Nilai eigennya adalah yang ini ya, yang diagonalnya ini kan. Kan karena ini dapetnya 223 turun ke sini kan, 223 jadinya ke sini. Jadinya ya nilai eigennya adalah nilai sini. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya mau cari tahu si A itu bisa didiagonalisasi apa enggak, kita nyari matriks P sedemikian hingga dia P inverse AP bisa menjadi matriks diagonal. Nah, itu berarti sama dengan kita cari dulu deh kalau gitu ini n nilai eigennya, terus vektor eigennya dicari. Habis itu udah dapat vektor eigen, kita pilih vektor eigennya ini, 3 aja. 3, tapi syaratnya itu VE-nya pilih 3 ya. Syaratnya harus apa? Syaratnya dia harus bebas linear. Nah, pilih 3, tapi syaratnya 3-nya itu harus bebas linear. Terus taruh aja di sini jadi P-nya. 1, 2, 3. Gitu ya. Vektor eigen kan ada banyak, Bu. Iya, emang ada banyak. Pilih aja 3. Di antara sekian banyak, pilih 3 yang bebas linear aja pokoknya. Biasanya sih kita mengetahui bahwa kalau misalnya vektor eigen yang berasal dari nilai eigen yang berbeda, itu pasti bebas linear. Nggak mungkin kelipatannya. Kalau kelipatannya bagaimana? Kalau misalnya mungkin nggak ini V1 sama dengan V2, ini kelipatan nih misalnya nih, V1 sama dengan 3V2 gitu misalnya. Berarti kita simpulkan apa? Ini pasti berasal dari nilai eigen yang sama kan? Nah, kita nggak mau kayak gitu. Kan harus bebas linear, nggak mau kelipatan. Jadi cara gampangnya, cari aja masing-masing dari yang nilai eigennya. Ini kan nilai eigennya ada 2 nih. 2, 2, 3. Nah, kita cari aja. Nah, ini kalau nilai eigennya 2, kita misalnya cari yang vektor-vektor yang bebas linear, kemudian cari di 3, kemudian kita jadikan P. Kita susun secara vertikal ya, bukan horizontal ya. Kemudian nilai eigennya kita masukin ke apa namanya? Ke diagonalnya. Terus harus bersesuaian. Ya. Jadi ini contohnya dari vektor-vektor eigennya. Sampai sini 1, 2, 3, mula-mula kita cari A-nya dulu, terus nyari nilai eigennya, jadi caranya gini, ini cari nilai eigennya, cari NE, terus nyari VE, terus pilih 3, 3 yang bebas linear. Ambil yang ini kan, bebas linear kan. Ini bebas linear nggak? Min 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, min 2, 1, 1. Bebas ya. Ini kan ini nggak ada hubungannya, ini juga nggak ada hubungannya. Nggak, maksudnya bukan kelipatannya. Maka kita bisa jadikan kalau udah nemuin 3 gini, ya udah tulis aja min 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Ini tadi dari basis-basis ruang vektornya. Oke. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak ini misalnya saya ngambilnya bukan min 101 tapi min 202, boleh nggak? Saya ganti nih min 202. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi banyak banget memang ya matriksnya yang bisa dibentuk. Nah, kapan matriks A dapat didiagonalkan? Misalkan A dapat didiagonalkan, maka terdapat matriks P yang mempunyai inverse demikian hingga P inverse AP sama dengan D. D matriks diagonal. Oke. Nah, jadi kan rumusnya seperti ini nih, A nih S barang matriks ya. Pokoknya matriks bilangan real lah ya yang persegi. Kemudian ini adalah P-nya, kemudian ini adalah D-nya. Nah, kemudian harus berlaku AP sama dengan PD. Jadi kira-kira kapan didiagonalkannya harus, ini kan kalau misalnya di ukuran N kali N, saya mesti dapatnya P-nya juga ukurannya sama dong, ya kan? Nggak mungkin N kali N, jadi nggak mungkin beda ukuran. Nah, kan mesti dicari kira-kira vektor-vektor yang bebas linear, ya nggak? Vektor-vektor ini semuanya bebas linear. Kira-kira kita bisa dijamin nggak sih bahwa kita bakal dapetin N buah vektor yang bebas linear?
buah Ya, Bu. Bisa. bisa ya vektor eigen yang bebas linier. Ya. Nah, maunya kan kalau misalkan bisa A bisa didiagonalkan kan kita maunya dapat P nih. Nah, masalahnya kalau kita harus nyari berarti n buah vektor eigen yang bebas linier. Nah, kalau misalnya ini ada, berarti berarti kita bisa cari nih, bisa dapetin gitu. Kalau misalkan nggak ada, berarti nggak bisa kita diagonalkan. Pertanyaannya adalah seperti ini. Ini kalau kita ngelihat ada matriks 3 kali 3, simple semua ya. Ini kira-kira dan ininya semua sama, betul nggak? Persamaan karakteristiknya, sorry. Ini persamaan karakteristiknya ya benar lah ya, karena kalau dicari determinannya dapat dari mana? Ingat, kita cari persamaan sedemikian hingga det apanya sih? A min lambda I sama dengan 0 gitu kan. Dapatnya kayak begini. Ini jadinya A-nya kan 111 dikurang dengan um, lambda 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 0,00,0,0,0 gitu ya. Dapatnya kan kayak gini. Cari determinannya. Berarti kan ini 1 min lambda, ini min lambda, min lambda. Jadi 1 min lambda pangkat 3. Yang sebelah kanan sama. Ya enggak? Yang sebelah yang tengah sama, yang kanan juga sama. Tapi ternyata dari ketiga ini tidak semuanya bisa didiagonalkan. Karena kita lihat kenapa ya pada slide-slide berikutnya. Oke. Wah, ini apa nih panjang banget kira-kira? Ini mau ngomong apa sih? Bahwa kita tadi persamaan kita yang mau kita bahas adalah berarti karena P inverse AP harus sama dengan D, berarti dengan kata lain AP kan sama dengan PD. Ya, berarti ini AP-nya adalah ini. Tadi kita udah bahas juga ya, lambda. Sedangkan ininya adalah uh, ini adalah PD. Nah, iyalah sama ini PD, ini adalah AP dan ini harus bersesuaian. Ini sama dengan yang bawah, ini sama dengan yang ini juga sama dengan yang ini. Berarti akan berlaku persamaan yang ini kan. Oke. Kalau P mempunyai inverse, maka kolom-kolomnya bukan kolom 0. Betul ya? Maka kalau P kan ya, kita harus punya inverse karena P-nya. Kenapa? Karena dia harus dikaliin P inverse di depan. Kalau nggak ada ya nggak bisa dong ya gitu. P mempunyai inverse, maka kolom-kolomnya bukan kolom 0. Harus dong. Berdasarkan definisi nilai eigen, maka lambda 1, lambda 2, sampai lambda n merupakan nilai-nilai eigen dari A. Kolom-kolom P bebas linier karena P-1 ini harus ada, adalah vektor-vektor dari eigen A. Sebaliknya juga berlaku. Oke. Nah, terus ini bilang apa? P adalah matriks N kali N yang mendiagonalkan A dan D adalah matriks yang hasil diagonalisasinya. Jadi P inverse itu ada, maka tidak memuat kolom 0 dan kolom-kolomnya harus bebas linier semua. Nah, sebenarnya poinnya intinya di PD sama dengan sekian. Ini kalau saya kecepatan di ini kan aja ya Bu, jangan cepet-cepet dong gitu ya. Saya mungkin skip beberapa. Nah, kapan matriks A dapat didiagonalkan? Ini kan sama yang tadi ya, nilai eigen A-nya. Oke, sorry. Ini kalau misalkan saya udah dapat rumus-rumus seperti ini nih, ada A, ada D, ada P. Nilai-nilai eigennya apa aja nih? Berarti kalau boleh disimpulkan, susah ya nulis lambda ya di chat ya. Pakai aja lambda 1, lambda 2 gitu. Mana? Nilai eigennya ini berapa ya kira-kira? Semua lambdanya, Bu. Semua lambdanya. Jadi ini adalah lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ini boleh sama nggak sih nilainya lambdanya? Misalnya nilainya 1, 1, 1, 1, 1 gitu. Boleh. Boleh aja ya. Sedangkan basis Rn-nya terdiri dari vektor-vektor eigennya yang mana basisnya kalau gitu? Yang mananya sih A-nya ini? Kan kalau pilihannya basisnya yang mana sih ini? Ini basis bukan. Atau yang ini, yang kanan. Ini saya kasih nama P1, P2,
BPN. Ini vektor ya, masing-masing vektor kolom. Ini A1, A2. Ini disebut dengan basis-basis yang terdiri dari vektor-vektor eigen dari A yang mana berarti? Yang P. Yang P ya, bukan yang A-nya ya. Orang A-nya kan masih awal. Jadi yang ini adalah basisnya adalah P1 vektor nih ya. P2, P sampai Pn. Ini adalah vektor-vektornya. Oke, mudah-mudahan nggak susah ya. Nah, A adalah matriks N kali N. A dapat didiagonalkan BHB apa ya itu namanya? Side by side gallery. Oke, BHB itu jika bila dan hanya bila, iya benar. Kalau di MD ngomongnya jika dan hanya jika ya, jadi jika, jadi bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika, ya sama ya. Terdapat n vektor-vektor eigen dari A yang bebas linear. Ini kayak emang penting banget ya maksudnya n vektor-vektor eigen dari A yang bebas linear. Tadi saya pikir emang ada ya matriks yang vektor-vektor eigennya tuh nggak yang bebas linear itu nggak nyampe n. Ternyata ada gitu kan. Seru jadinya. Oke. Jadi kita mesti cari vektor-vektor eigen dari A yang bebas linear. Ini ada nggak sih? Whoops. Masalah vektor eigen berarti diberikan matriks n kali n, apakah terdapat basis di Rn terdiri atas vektor-vektor eigen dari A. Oke. Kemudian masalah kan sebenarnya kalau basis di Rn bisa macam-macam dong ya. Ada yang pakai basis standar aja 001, 010 dan seterusnya. Tapi ini maunya basisnya itu harus terdiri dari vektor-vektor eigen dari A. Tuh, jadi nggak sembarangan gitu basisnya. Dan masalah diagonalisasi berarti diberikan matriks A persegi, apakah terdapat matriks yang mempunyai matriks P yang mempunyai inverse sedemikian hingga P inverse AP adalah matriks diagonal. Ya, jadi caranya adalah seperti gimana? Diberikan A n kali n, dicari P sedemikian hingga berumus ini. Pertama, gampang, tentukan semua nilai eigennya. Kedua, cari vektor-vektor eigen yang bebas linear, ini penting ya. Kemudian bentuk matriks P yang kolom-kolomnya adalah matriks-matriks itu tadi yang didapat dari nomor, ini kok namanya nomor saya sama, nomor 4 nih ya, dari yang atas. Nah, matriks diagonal P inverse AP adalah matriks diagonal yang entry diagonal utamanya adalah lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan seterusnya, yang bersesuaian dengan PJ-nya. Oke. Jadi contoh, nih saya mencari matriksnya ini ya, 5, 3, 6, 4. Kemudian kita cari dua vektor eigen yang bebas linear. Pertama kita tentukan dulu nilai-nilai eigennya. Oh dapat ini dari mana? Langsung, kok bisa lambda 1, 2 sama dengan ini ya? Cari apa dulu pertama? Masih ingat nggak? Cari dulu matriks A min alfa I. Itu sama dengan apa berarti? 5 min alfa, min 6 min alfa, 3 min alfa, min 4 ya, sorry. Salah. Kok min alfanya di situ sih, Bu? Apa ini persamaan karakteristiknya? 5. Ininya di sini tetap min 6 dong ya. Min 6. Di sini 3, ini min 4, min alfa. Habis itu diapain? Cari determinan dari ini. Determinannya apa? Berarti di sini 5 min alfa dikalikan min 4 min alfa dikurang berapa? Dikurang atau ditambah nih? Ditambah 18 sama dengan 0. Bener nggak tuh 2 sama min 1 ya? Jangan-jangan salah. Itu udah dihitungin sama Jasmine sebenarnya. Ini dibuka jadi apa, Min? 5, salah. Min 20 ya. Min 20 terus apa? Ini kali ini min 20. Ini kali ini min 5 lambda. Terus ini kali ini
plus 4 lambda. Terus tambah lambda kuadrat tambah 18 sama dengan 0. Jadi rumusnya apa nih? Lambda kuadrat. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Minus berapa? Minus lambda. Min 20 tambah 18 berapa? Min 2. Min 2. Jadi gampang ternyata ya. Jadi kayak gini langsung rumusnya tadi apa ini? Lambda min 2 terus lambda plus 1. Dapat deh yang ini gitu ya. Jadi dapat ini tiba-tiba nggak, kok gue nggak ngerti ya tiba-tiba dapat begini. Enggak, ini memang panjang jalannya gitu ya. Jadi ini karena disimpulkan aja. Nah, setelah itu dicari vektor-vektor eigennya. Ini vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1. Kalau ininya, dan ini untuk lambda 2. Oke. Nah, kemudian kalau dapat 2 ini bebas linear nggak? Cek dulu, dia bebas linear nggak kira-kira? 21 mau 11, bebas linear nggak? Bebas linear itu apa ya? Bebas linear adalah kalau misalkan suatu vektor tidak bisa dinyatakan sebagai kelipatan vektor yang lainnya. Ini kan 11 sama 21 nggak bisa dinyatakan sebagai kelipatan dong ya. Ya kan? Jadi, oh ya udah kalau kayak gitu dia bebas linear, udah masukin aja jadi P gitu. Nah, P inverse-nya apa? Dihitung lah ya, nyari inverse kan dari awal banget. Nah, kemudian kita sebenarnya nggak usah ngitung kayak gini sih, kita masukin aja gini, ini, kali ini, terus hitung. Hitungnya sih pakai kalkulator aja lah ya, biar biar nggak susah. Ternyata ini jadi dapatnya 2 sama min 0. Berlaku sih, ini kan 2, saya taruh pertama 2, saya taruh ininya 21 di sini. Berarti yang harus saya taruh di diagonal di kolom pertama di faktor diagonalnya juga harus yang sama nih, yang harus yang 2 juga, yang ditukar gitu ya, ini sama. Tapi kalau misalkan kalian kaliin bertiga ini memang udah langsung otomatis dapetnya begini sih, gitu ya. Udah deh dapet, nggak susah ya? Susah apa enggak? Enggak susah. Nah kalau kayak gini kira-kira gimana caranya? Ya sama ya. Langkah pertama cari nilai-nilai eigennya. 5 sama min 3 dong ya, orang diagonal gitu kan. Sorry, contohnya yang tengah-tengahnya ini bisa dicari dengan mudah. Oke. Karena ini sebab segitiga bawah soalnya. Terus langkah 2 yang membentuk basis E5 apa? Ini. Yang membentuk basis E5 itu apa sih? Masih ingat nggak? Bacanya apa? E5 itu adalah ruang eigen yang bersesuaian dengan apa? Dengan nilai eigen lambda sama dengan 5. Oke. Nah, terus dicari yang E3-nya gitu ya. Ternyata dari kayak begini. Nggak kelihatan ya. Hapus dulu deh. Jadi kita masing-masing cari basisnya kan, kemudian basisnya A apa, basisnya E5 apa, basisnya apa. Kenapa dicari basis? Kenapa nggak cari faktor yang lain aja? Kenapa dicari basis? Karena supaya dijamin dia bebas linear. Good, makasih Damar. Basis kan pasti bebas linear ya. Jadi ya udah, kok gue udah tahu ini kok cara ngitung basis di ruang eigen E5, ya udah sih itu aja dicari. Dan kita tahu bahwa namanya basis di dalam ruang yang sama, ini pasti kan bebas linear dong. Iya kan, namanya juga basis harus bebas linear. Nah, terus ternyata apa namanya? Vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda itu juga pasti bebas linear. Kayak ini kita lihat ya, 0010 sama ini bebas linear nggak? Bebas linear ya, ini sama ini juga. Ini sama ini juga, ini sama ini juga gitu. Jadi kalau dari ruang eigen yang berbeda itu juga pasti bebas linear. Oke, jadi kalau dapat 4 ini diapain? Ya udah ini aja jadiin apa? Angka 3-nya dijadikan cari P-nya, kemudian cari D-nya, langsung dapat. Oke. Ini kemudian didapatkan didiagonalkan selama kita bisa menemukan 4 buah, karena ini n-nya adalah n-nya kali 4 kali 4, maka selama kita bisa memperoleh eigenvektor 4 buah eigenvektor yang bebas linear, maka dia bisa didiagonalkan. Oke. Jadi kalimat-kalimat berikut ini ekuivalen.
A n kali n dapat didiagonalkan, terdapat n vektor eigen dari A yang bebas linier, terus terdapat basis Rn yang terdiri dari vektor-vektor eigen dari A. Oke. Tunggu. Oke. Pas tadi nih. Ini sampai sini jelas nggak? Atau udah mulai ngawang-ngawang ini apa yang Ibu omongin ya? Mudah-mudahan paham ya. Uh, Hubungan vektor-vektor eigen di ruang eigen tadi ya, dua vektor dari ruang eigen yang berbeda ini pasti bebas linear nggak? Dua vektor dari ruang eigen yang berbeda. Misalnya tadi ada lambdanya sama dengan 5, sama lambdanya sama dengan min 3 ya tadi kalau nggak salah. Terus ini kan punya NE sendiri ya, punya E5, punya E3. Bebas. Jadi ini vektor ruang eigen dari bebas itu pasti ini bebas linear. Dua vektor dari ruang eigen yang sama. Bebas linear nggak nih? Apakah BL bergantung? Belum tentu, Bu. Belum tentunya misalnya gimana? Misalnya, saya bikinnya adalah kayak basis tadi ya, kayak yang ini tadi. Saya ambil aja yang ini nih. Basisnya adalah nih gampang ini, basis E-3 itu 0010 sama 0003. Basis tadi ya. Kayak tadi basis dari contoh sebelumnya E-3 itu adalah 0010 sama tadi, oh satunya di bawah ya. 0001. Berarti vektor-vektor eigennya bisa apa aja nih? Contoh, saya nanya 00, ada yang mau tulis boleh, tapi nulisnya ke kanan boleh nih. 0020 masuk di eigen nggak? Masuk, Bu. Masuk. Berapa lagi? Coba sebut. Atau chat boleh. 0050 masuk. Ya kan? Berapa lagi? 0003. Bagus. Ilham bilang 0002 ada. Oke. Sudah lagi 0012 juga bisa, Bu. Iya, bagus. Oke. Terus 0053 misalnya. Semuanya ya, macam-macam gitu deh. 0022 juga boleh. Fikri ya. Bagus. Nah, jadi dua vektor dari ruang eigen yang sama. Ini saya tanya, kalau saya kasih nama ini V1. V1 sama 2 BL nggak? Ini bergantung ya. Ini bergantung. Ini sama ini juga bergantung ya. Ini juga bergantung, ini bergantung, ini bergantung, bergantung. Tapi kalau saya ambilnya V2 sama V3, bebas linear nggak? Bebas, bebas. Bebas gitu. Jadi kalau misalnya di ruang yang sama, di ruang eigen yang sama, ini bisa tergantung, bisa bisa BL, bisa bisa bebas linear, bisa bergantung linear. Tergantung saya ngambilnya apa gitu ya. Kalau yang dari V5 sama V1 juga masih bebas linear ya. 0020 sama 0012 juga bebas linear. Jadi apa namanya? Tergantung gitu ya. Nah, misalkan saya nanya nih, persamaannya mau apa nih? Lambda yang 3. Oke. Ini oke, ini ada K-nya dong, Bu. Masa nggak ada K-nya? Oke, saya ganti deh. Lambda min K, maunya pangkatnya berapa nih? 2 lah, gini sama dengan 0. Maka ruang eigen EK adalah apa? Ruang eigen EK itu adalah solusi dari apa? Dari SPL apa nih? Apa sama dengan 0? Apa ya?
A min KI ya sama dengan 0 nih SPL solusinya dari ini. Oke. Mungkin nggak dimensi Eka sama dengan 0? Ini udah banyak yang jawab nih. Mungkin nggak sih dimensi suatu ruang eigen itu sama dengan 0? Kemarin yang jawab itu Rikianto jawab tuh Haki, Fasya, terus Michael dan Mikael udah jawab nih. Ayo, siapa yang mau on cam? Open mic di antara kalian berlima yang udah jawab di Google Forum itu mungkin Kak ini sama dengan 0. Michael, Mikael, Rikianto, salah. Bener ya? Haki dan Fasya. Mungkin nggak sih dimensinya sama dengan 0? Tidak mungkin, Bu. Mungkin Tidak mungkin karena penjelasan Mike yang Mikael sih yang lebih masuk akal. Soalnya kan solusi SPL dari A dikali A kurang K itu bakal tidak trivial. Kemungkinannya banyak. Jadi nggak mungkin banget nggak mungkin dimensi 0. Iya, nol. betul. Jadi itu jawaban Michael. Udah jelas belum? Gini, kapan sih dimensi suatu ruang itu sama dengan 0? Dimensi itu ingat, dimensi itu adalah jumlah basis pada ruangan itu. Kalau dimensinya sama dengan 0, berarti ruangan itu isinya apa? Isinya cuma vektor 0 doang ya. Iya kan, kalau dimensinya 0. Kalau suatu ruangan dimensinya 0, artinya dia cuma ada vektor 0 doang di situ. Nah, kalau misalkan suatu SPL ini, solusinya adalah yang 000 semua. Berarti solusinya hanya apa? Solusinya cuma satu doang nih, satu biji doang, ini doang. Gitu kan? Berarti dia memiliki solusinya hanya solusi trivial. Ya nggak? Padahal kalau untuk mencari nilai eigen itu pertama gini, suatu nilai eigen pasti ada vektor eigennya. Nggak mungkin ada nilai eigen ini kan berarti ada nilai eigen kan sama dengan K ya. Berarti lambda sama dengan K. Berarti ada persamaan lambda dikali dengan suatu vektor V itu sama dengan K dikali vektor itu kan. Orang K-nya ada, vektornya juga pasti ada dong gitu kan. Dan vektornya begitu ada satu, ada banyak nggak? Mungkin nggak vektor cuma ada satu gitu. Ingat, syarat pertama vektor eigen adalah tidak boleh nol kan? Nih, jadi pasti ada ini nilai eigen, vektor eigennya pasti ada dan adanya nggak cuma satu, pasti dia satu membentuk suatu ruang tersendiri. Jadi ada hingga banyak gitu. Jadi dimensi minimalnya adalah satu gitu ya. Jadi minimal sama dengan satu. Oke. Nah, pertanyaannya. Jadi mungkinkah dimensi suatu ruang eigen sama dengan nol? Jawabannya tidak. Oke. Mungkinkah dimensi elemen K lebih besar daripada N? Oh, ini di N kali berapa ya? Ini kira-kira matriksnya dimensinya berapa kalau kayak persamaan saya begini? Kalau persamaan karakteristik saya kayak begitu, lambda min 3 pangkat 4, lambda min 1 pangkat 3, lambda min K pangkat 2 sama dengan 0, kira-kira matriksnya kurang berapa? 9 kali 9. Ya, berarti ini, kenapa tuh? Em, Kayaknya hilang ya ini saya ya. Tunggu, saya buka dulu itunya. Coretan. Oke, kalau 9 kali 9 pertanyaannya saya balikin lagi deh. Mungkin nggak dimensi suatu nilai eigen itu lebih besar daripada 9? Atau lebih besar daripada 2 misalnya. Mana sih tadi? Udah sampai mana ya? Sebentar.
Saya mau cari dulu. Waduh, hilang semua nih. Oke, tadi saya bikin apa sih? Hilang ternyata lambda min 4. Pangkat berapa tadi? 3 ya. Ngarang aja deh. 4 sama dengan 0. Bikin baru aja lah ya. Ruang eigen Eka tadi adalah ruang solusi dari ruang 0 alfa min K dikalikan I. Mungkin ini tidak ya, udah jelas tadi. Tidak. Mungkinkah dimensi dari Eka lebih besar daripada 4 misalnya? Ini jawabannya lebih besar daripada 4 nih. Oke, ini jawabannya tidak mungkin ya. Tidak mungkin dimensinya lebih besar daripada 4. Nah, multiplisitas geometri. Misalkan persamaan karakteristiknya tadi mau apa nih? Kalian maunya apa? 8 min 2 dikali 3, 8 min 4. Ruang eigen Eka berarti apa nih? Sama dengan ruang 0 dari A min KI. Rentang dari dimensi dari EK ini mungkin nggak dimensinya 0? Tuh. Kira-kira mungkin 0 nggak? Enggak ya, kalau 0 kan karena tadi sesuai itu berarti kalau 0 berarti solusi ini sama dengan trivial doang dong. Berarti vektor eigennya cuma 0 aja. Berarti padahal vektor 0 tidak boleh jadi vektor eigen. Jadinya ini nggak mungkin. 1 mungkin nggak? Mungkin. 2 mungkin nggak? Mungkin. Tapi 3 mungkin nggak? Karena ini cuma 2, berarti ini 3 tidak mungkin. Berarti dimensinya itu bolehnya antara 1 atau 2. Nah, ini disebut dengan multiplisitas geometri. Oke. Multiplisitas geometri. Oke. Ini juga ini contoh-contohnya aja sih kalau kalian berikan matriks 7 kali 7 dan seterusnya. Mau lagi ya. Ini kalian yang cari deh. Apa ya mau saya mencari ini nggak usah deh, saya skip aja ya. Ini mirip-mirip sama yang tadi kok. Atau gini deh, misalnya PK-nya ini adalah lambda min 3, maka 2 lambda min 1 sama lambda sama dengan 0. Ini kira-kira dimensinya berapa? Cukup nggak nih? 2, 1, berarti baru 3, ini pangkat 3 deh. Gitu. Ceritanya ini dimensinya, ini berarti nilai eigennya berapa aja? Nilai eigennya sama dengan 3, 1 sama 0 ya. Nilai eigen kan boleh 0. Misalnya dimensi E3-nya itu sama dengan 2. Terus misalnya dimensi ini sama dengan 1. Sedangkan yang ini dimensinya ternyata E0 sama dengan 2. Kalau kayak gini berarti ada berapa? 6 vektor.
Jangan deh, 3. Ceritanya 2, 1, 3. Ini sama diambil maksimum semua. Maka P-nya boleh saya ambil dari apa? 2-nya saya masukin sini, ya enggak? 1-nya masukin sini. Dan ininya masuk sini 3 ya. 1, 2, 3. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Dan panjangnya pasti 6. Nah, kalau misalkan 6 vektor eigen bebas linear diambil dari basis ruang eigen, maka matriks P-nya bisa dibentuk. Dengan kata lain, maka A berarti bisa didiagonalisasi. Tapi kalau misalnya A 6 kali 6, terus saya punyanya misalnya lambda min 3 kali ini. Terus ceritanya dimensi dari E3 itu cuma 1 misalnya. Kemudian yang di sini dimensi dari E5-nya kebetulan 3. Nah, terus di sini misalnya dimensi dari E0 sama dengan 1. Ini kira-kira bisa dibentuk nggak P-nya? Ini ketika kita bikin matriks P, kan yang ini 1. Oh, basisnya 1 nih, masuk sini kan. Ini 3. Oke, masuk sini lagi 1, 2, 3. Ini 1. Ini. Maka ini baru 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tidak bisa menemukan vektor eigen lain yang bisa dijadikan, bisa dimasukin sebagai vektor ke-6 ini apa gitu, nggak ada. Nah, berarti kalau misalkan kayak begini, tidak ada matriks berukuran 6 kali 6 yang bisa saya bentuk, maka berarti dia tidak mempunyai inverse P-nya. Karena berarti kan ini 0 dong ya, nggak ada gitu kan. Oke. Ini juga begitu. Oke, sekarang ditanya. Ternyata emang ada ya basis-basis yang apa namanya, emang ada ya vektor-vektor yang ruang basisnya, ruang eigennya itu basisnya tidak sesuai dengan multiplisitasnya. Sekarang kita lihat di sini. Yang pertama, nih, basis E1 apa ya nih ya? Ini kan kalau kayak gini nilai eigennya berapa? 1 ya. Multiplisitas aljabarnya berapa? Oh, saya belum ngomong ya apa itu multiplisitas aljabar. Artinya dia multiplisitasnya sebenarnya adalah multiplisitas itu berapa kali dia muncul di persamaan ini, di persamaan karakteristik. Multiplisitas aljabarnya berapa? 3. 3. Good. Tapi basis E1-nya berapa ya? E1 itu apa gitu ya? E1 ingat nggak apa? Ruang eigen 1 sama dengan solusi dari ruang 0 apa? Lambda min lambda I. Ya kan? Berarti ruang 0 dari A min lambdanya cuma 1, 1 dikali I. Ini ya. Berarti apa itu? Matriksnya apa ini? A 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 dikurang 1, 1, 1, 0, 0, 0. Dapatnya apa? Matriksnya apa nih? 0, terus 1, 0. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. 0, 0, 1, terus 0, 0, 0. Ini kan yang dicari kan. Ini adalah A min 1, A min I gitu ya. Karena lambdanya sama dengan 1. Oke, ruang 0 dari ini apa? Nyarinya? Cari solusi dari 0, 1, 0, 0, 0, 1, terus 0, 0, 0 dikalikan X harus sama dengan
0, 0, 0. Ya kan? Berapa nih berarti solusinya? X1 salah. X2 sama dengan 0. Terus X3 sama dengan 0. Sedangkan X1 boleh apa nilainya? Apa aja, Bu? Apa aja? T. Berarti dengan kata lain, berarti basisnya apa nih? Basisnya berarti 00T. Berarti sama dengan nih ya, udah tulis di situ ya. Berarti T, kok kebalik sih saya? Saya ada salah ya? 100 apa harus 0? Oh ya, X1-nya di atas, sorry ya. T-nya di atas ya, berarti ini 100. Kenapa? Karena ini X1-nya di bawah seharusnya. Tapi X1, X2, 3 jadinya kan 100. Oke, jadi basisnya adalah 100. Berarti kalau basisnya 100, kayak gini tadi, kira-kira berapa jumlah vektor eigen yang bebas linear yang saya bisa bikin? Cuma Misalkan saya satu ya. 200 gini ya. Bisa dibikin yang lain? 300 nggak bisa ya. Pasti di perkalian ini. Jadi saya cuma bisa bikinnya satu doang nih vektornya. Ini kumpulan vektor-vektor eigen ya. Vektor eigennya bisa banyak, tapi vektor eigen yang bebas linear saya cuma dapat satu. Ini doang. Padahal saya butuhnya berapa untuk bikin P? Untuk 3 kali 3 ini, P-nya harus terdiri dari 3 vektor yang bebas linear. Berarti bisa nggak saya cari matriks P untuk yang A? Gak bisa. Oke, nggak bisa ya. Ini yang jawab cuma satu. Oke, Akbar, Lulu, makasih masih tune in dengan saya gitu ya. Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Karena cuma ada satu. Jadi gimana dong gitu. Padahal saya butuhnya untuk P-nya cuma ada satu, nggak bisa gitu ya. Jadi ini juga yang B bisa nggak? B nggak bisa juga karena ternyata basisnya cuma terdiri dari 100 dan 001 gitu kan. Jadi ini nggak bisa. So, um, yang ininya, oh sorry, kok kayak gini? Saya tadi ngapain ya? Sorry, sorry. Tadi saya di mana? Sampai sini udah jelas dulu nggak apa namanya? Tadi saya di sini ya. Jadi ternyata tidak semua matriks segitiga, matriks persegi itu yang mempunyai nilai eigen tuh ternyata apa namanya bisa didiagonalkan. Contohnya berarti yang A ini tidak bisa, yang B tidak bisa juga, yang C bisa. Oke, kenapa? Karena ini saya di yang contoh nomor A aja saya nggak bisa nih nyari 3 buah vektor eigen yang bebas linear, cuma dapat satu gitu. Mentok-mentoknya cuma satu karena basisnya emang cuma kayak begini. Oke, kalau ada pertanyaan bilang ya. Nah, jadi tadi sebenarnya kita sudah belajar tentang apa itu multiplisitas geometri dan aljabar. Jadi kalau jika suatu lambda itu memiliki nilai eigen adalah nilai eigen matriks A n kali n, maka dimensi ruang eigennya disebut dengan multiplisitas geometri. Kadang disingkat MG ya. Sedangkan berapa kali lambda min lambda 0 ini muncul pada suatu faktor dalam polinom karakteristik disebut dengan aljabar. Oke. Jadi kalau misalnya ada persamaan karakteristik kayak begini nih. Multiplitas aljabar untuk nilai eigen 0, 1, 2 adalah 2, ini 1, 3. Itu ya kalau multiplitas aljabar sih straightforward dicarinya langsung dapat angkanya. Tapi kalau mencari multiplisitas geometri mau nggak mau harus cari basis dari solusi ruang eigennya dulu. Oke. Bu untuk sebentar. Bu untuk S1 yang tadi di bawahnya kok bisa ada 2 dan 3-nya, Bu. Sebentar ya, Haki ya. Yang ini? Um, Oke.
Haki tadi menanyakan di private chat, Bu, untuk E1 tadi kok bisa tiba-tiba ada 2 atau 3 ya, Bu? 2 atau 3-nya di mana, saya? Oh, ini. 2. Boleh open mic, Haki, biar saya bisa lebih jelas pertanyaannya. Maksudnya ada 2 vektor itu loh, Bu. Ini. Yang ini. Iya, itu. Iya. Sorry. Yang E1 ini ya. Iya. Oke. Kalau misalnya ini dijadikan, mula-mula dicari dulu matriks ininya, Haki, amin I-nya. Amin lambda ini berapa kira-kira? Berapa? Atau yang ini deh, yang gampang deh. Ini kan kalau dikurangin I hasilnya apa? Ini C min 1 dikali I. Dapatnya apa matriksnya? 0, semua ya? C min I. Ini kan C-nya udah identitas. Oh, Dikurangin dengan 1 kali identitas. Habis dong ya? Gini. Iya. Matriksnya jadi 0 semua. Nah, ditanya ruang 0 dari ini apa? Kan ya ruang 0-nya berarti SPL-nya harus ini dikalikan dengan X1, X2, X3. Itu harus sama dengan 0, 0, 0 nih. Kan ini adalah solusi dari ruang 0 ya. Ini kan SPL C min 1I sama dengan 0. Itu kan ruang 0-nya. Tuh. Nah, kalau dapat solusi kayak begini gimana ya? 0 semua, X1, X2, X3 harus sama dengan 0, 0, 0. Berarti kita bisa bilang apa? Ini adalah, iya ya, berarti X1 bisa apapun, X2 bisa apapun, X3 bisa apapun juga ya. Gitu. Sorry, X3 bisa sama dengan M misalnya gitu ya. Jadi karena bisa ada 3, apapun nih sebenarnya jadikan 0 gitu. Jadi mula-mula saya juga bingung, ini kok ini bukannya 3 A, B, C ini kalau di EBT-in kan sama ya hasilnya ya gitu. Ternyata yang dicari bukan SPL. Jadi yang dicari di sini bukan SPL AX sama dengan 0 ya, yang buah ini. Karena kalau dicari SPL AX sama dengan 0, jawabannya apa? Sama kan, A, B, C ini SPL solusi dari AX sama dengan 0 dengan BX sama dengan 0 sama CX sama dengan 0, solusinya sama nggak? Nih. Kalau SPL AX sama dengan 0, BX sama dengan 0, CX sama dengan 0, ini sama nggak kira-kira solusinya? Sama mungkin. Sama, karena kan ini kalau di EBT A, di EBT-in jadi apa? C kan? B juga di EBT-in jadi C dong. Kan bisa dikurangin kan? Ini baris kolom apa baris pertama dikurangin baris kedua, dapetnya kan yang jadi C juga kan, nih tiga-tiganya nih kalau di EBT kan hasilnya sama. Tapi ingat bahwa SPL yang dicari ternyata bukan AX sama dengan 0, tapi AX min I. Salah. Bukan ini. Saya nulisnya salah. Yang dicari SPL-nya bukan ini, tapi apa? Menurut kalian? SPL-nya A-nya bukan A ini, tapi A min lambda I X sama dengan 0. Ini juga B min lambda I X sama dengan 0. Kalau ini apa? C min lambda I X sama dengan 0. Jadi karena yang dicari bukan yang atas, maka ini beda-beda nih ruang nolnya. Gitu. Oke ya. Mudah-mudahan jelas. Gimana jelas ya, Haki ya? Oke, cukup jelas lah, Bu. Ya, cukup jelas. Makasih, Jadi saya juga tadi sebetulnya kok bukan ini sama aja ya kalau jadiin SPL, ternyata bukan AX BX sama dengan CX yang dicari, tapi AX min I, A min lambda I, B min lambda I, C min lambda I, which is jadi beda banget sih ya solusinya. Oke, ini multiplisitas geometri sama aljabar gitu ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya tentang persamaan ini ya. Oke. Jadi misalnya persamaan
karakteristiknya adalah seperti ini, maka multiplisitas aljabar untuk nilai eigen 3 adalah 1. Kalau 2 adalah 2 juga. Oke, multiplisitas geometrinya is not as simple as that, tapi mesti dicari dulu dimensi dari ruang eigennya, yaitu ruang nolnya. Oke. Mudah-mudahan jelas. Nah, kalau kayak begini, nilai pertama ini kan udah dicari 403, pas udah dicari-cari ternyata persamaan karakteristiknya seperti ini. Oke, dapat nilai eigennya adalah 2 sama 3 dong, dapat dari sini sama sini. Basis dari E2 berapa? Terus basis dari E3 berapa? Ini dicari ya, tinggal dicari. Kalau misalnya tadi nyari basis dari E2 bisa ya, itu sama dengan nyari basis dari ruang nol. Itu tadi yang sudah dijelaskan juga. Kalau misalnya untuk nilai eigen 2, multiplisitas aljabarnya 2, 1, dan multiplisitas geometrinya juga sama, 2, 1. Ini kesimpulannya apa? Berarti, yuk silakan di-chat. Kalau misalnya saya dapat kayak gini. Didiagonalisasi. Betul, A-nya bisa didiagonalkan. Oke. Basis E3 adalah basis dari ini ya. Udah dicari, ternyata dapatnya seperti ini. Panjang, iya. Mungkin di esai kali keluarnya kalau di ujian ya. Nah, ini juga kayak gitu. Kalau misalnya kita dapat kayak begini, ya. Ya kayak begini, berarti E1 adalah ruang nol dari ini, cari dulu basisnya. Cari dulu basisnya E2, maka kita terus cek. Tergantung di sini kalau multiplisitas geometrinya sama, maka dia bisa sama dengan bisa didiagonalkan. Ini sebenarnya cuma nyari dari tadi, nyari ngapain sih? Nyari kapan sih suatu matriks bisa didiagonalkan, gitu ya. Kalau ini misalnya 1, berarti bisa nggak? Ini kalau misalnya ini cuma 1, ini 1, berarti tidak bisa. Oke, ini if ya, gitu, misalkan aja. Oke, ini kesimpulan akhirnya. Jika adalah matriks persegi, maka untuk setiap nilai eigen A, multiplisitas geometrisnya itu pasti lebih kecil sama dengan multiplisitas aljabar. Ini udah kita lihat tadi di 3 buah contoh matriks yang ABC tadi. Multiplisitas geometris aljabarnya semua sama dengan 3. Nilai eigennya cuma 1, yaitu 1, dan multiplisitas aljabarnya sama-sama 3. Tapi ternyata nilai geometrisnya beda-beda, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, jadi dia bisa didiagonalkan kalau multiplisitas geometrisnya itu sama dengan multiplisitas aljabar. Oke ya. Ini apa nih? Ini contoh aja sih. Oh, gini. Sekarang yang paling gampang gini, misalnya semua nilai eigennya berbeda. Kita udah dapat kayak begini ya, matriks seperti sini, satu lah udah dapat. Ternyata nilai eigennya beda semua. Itu kayak gini kan. Ini kira-kira bisa didiagonalkan nggak? Kalau nilai eigennya beda semua. Kita belum tahu nih dimensi ruangannya berapa. Tapi kira-kira kalau menurut kalian ini bisa didiagonalkan nggak? Bisa, Bu. Bisa karena? Otomatis si dimensinya masing-masing 1 gitu. Iya, iya betul. Jadi masing-masing 1. Kenapa? Karena dia kan multiplisitasnya 1 ya. 1, 1, 1. Ya kan tadi multiplisitas geometri itu sama dengan 1 sampai multiplisitas aljabarnya gitu kan. 1 di multiplisitas geometri lebih kecil dari multiplisitas aljabarnya. Lah ini cuma 1, sini 1. Ya otomatis MG-nya 1 juga ya, nggak mungkin yang lain. Jadi karena sama semua berarti dia multiplisitasnya geometri sama dengan aljabar. Oke. Ini udah ya. Ya ini udah juga multiplisitas geometri, contoh-contohnya aja nih. Ini tadi udah juga ya, ini kira-kira berapa nih? Basis S1 cuma 1. Persamaan karakteristiknya seperti ini bisa didiagonalkan? Enggak. Enggak, udah ya. Karena?
multiplicitas geometris untuk lambda sama dengan 1 adalah 1, sementara multiplicitas geoaljabarnya adalah 3. Ini 3, ini 1. Which is nggak mungkin. Kayak tadi udah diajarin ya. Udahlah, ini isinya sama. Nah, sekarang terus apa sih gunanya kalau udah didiagonalisasikan? Terus apa gunanya? Nah, salah satunya adalah nih. Kalau misalnya ini saya pangkatkan, ya. Ini dipangkatin, dapatnya apa? Bener nggak? Ini dikali 2. Berarti ininya nggak boleh di-repeat di awal ya. Ini kan ini harus dibagi 2 nih. Ini 1, ini kedua ya kan. Nah, ini P dikalikan inverse-nya sama dengan I dong. Ya nggak? Jadi ujung-ujungnya dapatnya ini juga. Nah, berarti enaknya adalah kita bisa lihat bahwa kalau ini saya pangkatin 2, ya, apa yang bisa diambil dari kesimpulan dari sini berarti? Ngomongnya gimana? Kalau saya punya matriks A nih. Ya, apa sih? Matriks A punya. Terus saya udah ketemu P-nya yang mendiagonalisasikan. Dapat P sama D. Sorry, A dulu nih. Kalau saya pangkatin A pangkat 3, ini P-nya masih sama nggak? P-nya sama. Dipakai juga yang ini. D-nya sama nggak? Beda. Kenapa? Karena kalau yang di sebelah kiri dipangkat, maka yang kanan juga harus dipangkat dong. Ya kan? Berarti kalau misalnya ini, kan rumusnya P-1 AP sama dengan D. Kalau ini saya pangkatin 3, ya ini juga harus saya pangkatin 3 kan. Nah, berarti ini rumusnya P inverse A pangkat 3. P itu sama dengan D pangkat 3. Gitu. Jadi ya enak kan, nggak usah nyari macam-macam lagi. Nih pangkat 3 lumayan loh kan, beda, totally different matrix gitu kan. Tapi ternyata P-nya sama, terus diagonalnya ya udah tinggal dipangkatin 3 juga gitu. So, it's enak. Jadi ini kesimpulannya, jika adalah suatu matriks N kali N dan P adalah matriks dengan invertible, maka ini kalau dipangkatkan, maka jadi kalau A dipangkatkan, maka matriks P-nya, matriks pendiagonalnya masih sama P-nya, tapi yang beda adalah matriks diagonalnya juga tinggal dipangkatin aja. Oke. Kalau A inverse gimana? Jika A N kali N dan P pendiagonal dari A, dan A mempunyai inverse, maka kayak gini ya. Maka paling gampangnya ini, kalau diinversin, ya sama dengan D inverse juga. Jadi ini apa nih hasilnya? Kalau di inverse dapetnya gimana sih? Lupa saya. P, ini dia inverse, ini P ya. Gitu ya. Jadi matriks pendiagonalnya adalah P-nya juga udah dibalik juga ya. Kemudian ini mesti dibalik nggak sih? Saya lupa deh. Itu kayaknya harus dibalik urutannya nggak sih, Bu? Harus balik urutannya ya. Jadi mestinya nggak gini dong ya. Jadi sama dong ya. Oke. Good, makasih. Saya diingatkan. Kayaknya emang ada yang salah. Berarti harusnya apa nih? P min inverse dulu ya. Ke sini ya. Terus nah, min inverse, terus P-nya jadi gini lagi ya. Ya, Iya. sama Iya. dengan D inverse. Oke, jadi balik lagi dong sama ya. Berarti kesimpulannya apa? Jika jika P adalah pendiagonal dari A, jika A ukurannya adalah N kali N, maka pendiagonal dari A itu pendiagonal dari A inverse apa? P atau P inverse? Menurut kalian? P juga. Good. Tapi hasil diagonalisasinya, hasilnya berarti mana? Hasil diagonalisasi A
inverse adalah D juga apa berubah? Berubah ya. Adalah D inverse. Good. Jadi P-nya tetap tapi D-nya berubah. Oke, yang tadi juga sama ya. Kalau pendiagonalisasi. Pendiagonal lah ya, pendiagonal A pangkat K adalah tetap P ya. P dan hasil diagonalisasi A pangkat K adalah D pangkat K. Jadi dari tadi P-nya tetap sama ya, cuman ininya yang berubah, D-nya berubah juga. Kalau A transpose gimana? Kayak udah ada yang jawab dari tadi di itu. P inverse AP ditranspose ditranspose. Ini kalau ditranspose tulisannya juga pindah ya. Jadi apa? Berarti kalau dikatakan seperti ini, pendiagonal A transpose apa? Apa kira-kira? P inverse transpose. Berarti P di inverse dulu, baru ditranspose. Oke, betul ya. P inverse yang ditranspose, P inverse transpose. Romi dijawab juga. Jadi P inverse transpose. Pendiagonal selalu yang depan sini ya? Ya kan ya? Oke, ini sama dengan P transpose inverse nggak sih ngomong-ngomong? Dan hasil diagonalisasinya adalah A transpose adalah D transpose. Oke ya. Berikutnya adalah similaritas. Apa itu similaritas? Jadi jika A dan B dua buah matriks berukuran N kali N, A dikatakan similar dengan B sehingga jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse, demikian hingga B sama dengan P inverse AP. Jadi kalau dari tadi kita ngomongin itu, P, dari tadi kita ngomonginnya apa? Hubungannya sama ini apa? P inverse AP sama dengan diagonal. Oke. Nah, kalau ini kok beda ya B ya, dan di sini sama sekali nggak disebut kata-kata diagonal. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ini hubungannya, kalau matriks similar, ini ada matriks similar ya, yang diagonal tuh cuman kayak di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya yang memenuhi persamaan P inverse AP ini B itu nggak harus diagonal. Kalau ini diagonal, kita bisa bilang bahwa oh berarti P-nya itu terdiri dari vektor-vektor eigen dari A gitu, kita bisa bilang gitu. Tapi ternyata B ini bisa juga nggak diagonal loh, gitu misalnya. Contohnya ini, A-nya 1, 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4. Ini kan B-nya nggak diagonal ya, tapi ternyata memenuhi persamaan ini. Nah, secara umum kita katakan bahwa A dan B itu similar. Bayang ya. Jadi dari tadi kita omongin itu kalau diagonal dia cuma bagian kecilnya aja, tapi dia sebenarnya ada matriks-matriks lain yang memenuhi persamaan ini juga. Contoh dua matriks similar seperti ini. Jadi yang tadi diagonal ya.
Jadi kalau A dapat didiagonalkan menjadi D, maka A similar dengan matriks diagonal D. Ya. Ini juga ternyata sama. Kalau misalnya A, B, ini kebetulan A dan B-nya itu tidak diagonal, tapi nggak apa-apa. Yang penting memenuhi persamaan ini. Ada P sama ada P inverse-nya. Oke. Perhatikan bahwa kalau ini enaknya apa? Determinannya sama, trace-nya sama. Kalau misalkan kayak begini, similar. Jadi, dua matriks similar memiliki persamaan, antara lain determinannya sama. Kenapa? Karena kalau det B sama dengan det P inverse AP, ini udah dijawab juga kemarin sama di forum ya, udah dijawab. Ini kalau misalnya saya determinan dari perkalian 3 matrik kan jadi det P, det ini digini kan ya. Ini hasilnya apa nih kira-kira? Matriks vektor apa? Maksudnya gini, det P1, det A, sama det P ini hasilnya adalah suatu matriks vektor atau angka ya? Skalar, ya benar skalar ya. Skalar bilangan real. Kalau skalar boleh saya putar-putar nggak posisinya? Boleh. Jadi si P boleh saya pindahin ke depan ya, karena dia angka. Tapi kalau matriks boleh nggak dipindah-pindahin kayak begitu? Kalau matriks boleh nggak saya ubah? Misalnya apakah A, B, C sama dengan C, A, B? Nggak boleh ya. Ingat kalau matriks nggak boleh, vektor nggak boleh. Tapi kalau misalnya vektor malah nggak bisa dikaliin ya, gitu ya. Jadi kalau angka boleh saya balik-balik. Nah, karena determinan dari P inverse dan determinan dari P itu selalu sama dengan sepernya, misalnya, jadi kalau ini kalau dikalikan sama dengan 1 dong, gitu ya. Jadi sama dengan determinan A, berarti determinannya sama. Kemudian nanti trace-nya juga sama. Nah, jadi kenapa sih kalau dua buah matriks itu invariant, so what gitu? Similar, jadinya kenapa? Oh, enaknya adalah dia determinannya sama, singularitasnya sama, jadi A dan P inverse AP, atau ini kan sama dengan B ya, itu sama-sama mempunyai inverse atau sama-sama tidak mempunyai inverse. Oke. Rank dan nullitas, ranknya akan sama, nullitasnya sama, trace-nya sama, persamaan karakteristiknya sama, nilai eigennya sama. Jadi itu kelebihan dari matriks-matriks similaritas. Sebenarnya kan kalau saya sih ngomongnya ini lah, nyari matriks similaritas kan mesti nyari eigenvektornya juga ya, cari ribet juga dong, nyari eigenvektor kan ribet juga ya. Tapi enaknya adalah ketika ngitung determinan jadinya lebih simpel gitu kan, lebih yang tadinya 100 kali 100 misalnya determinannya susah, kalau diagonal jadi enak. Ini juga, tapi ini secara umum kalau dia similar maka semuanya sama ini. Ini nilai eigen loh ya, nilai eigen aja yang sama nih. Tapi vektor-vektor eigennya bisa berlainan. Oke. Ini jika dan hanya jika, ini pernyataannya tadi aja ya. Dapat didiagonalisasi. Ya. Ini sekarang diperumum. Kalau tadi ketika kita lagi ngomongin diagonalisasi, kita bilang matriks A dapat diagonalisasi jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse sehingga ini. Kata tadi kita hubungkannya sama apa namanya? Oh ini enggak sama nih dengan yang tadi ya. Jadi kalau A dan B similar bila dan hanya bila terdapat matriks yang mempunyai ini. Tapi kalau misalkan dapat didiagonalisasi, kita harus ada hubungannya dengan multiplisitas geometri dan aljabar. Dan ini sebenarnya ada hubungannya dengan apa yang mempunyai inverse. Ya. Oke. Latihan. Ini data det B udah ya tadi di slide. Ini sama-sama mempunyai itu sama-sama tidak mempunyai. Ini cara nyarinya gimana? Kalau sama-sama mempunyai, berarti det-nya tidak sama dengan, kan udah jelas dari sini ya, det A sama dengan det B. Berarti kalau dia det A tidak sama dengan 0, berarti det B apa? Juga sama-sama tidak sama dengan 0, sama gitu kan. Berarti inverse-nya kalau dia punya inverse, ini juga punya inverse. Kalau misalnya det A-nya sama dengan 0, sesuai dengan yang atas ya berarti det B-nya sama dengan 0, berarti sama-sama nggak punya inverse gitu. Nih A similar dengan B, B similar dengan C, maka A similar dengan C nggak? Ya iya sih ya, maksudnya kan sama-sama semua gitu ya, jadinya bisa dicari.
Ini berarti A similar dengan B apa maksudnya? A, P inverse AP itu sama dengan B. Terus P inverse. Oke. Ini harus sama nggak matriksnya nih? Hubungan B dengan C. Misalnya Q inverse B. Q sama dengan C. Bisa dibilang nggak bahwa ada matriks yang itu? Terus apakah ada hubungannya dari dua ini? Apakah bisa dicari T inverse A? T itu sama dengan C. Nah, itu PR ya. Gimana? Nyambung-nyambunginnya nih. Gitu. Atau dia bisa sekarang? Bisa nggak kira-kira? Q inverse B Q. Ini kalau B-nya diubah aja jadi ini gimana? Bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa menambahkan? Nih ya, dari sini. Q-nya diganti, berarti Q inverse. Terus di sininya apa? Diganti ini, B-nya diganti yang ini ya. P inverse AP dikalikan Q. Ini sama dengan C. PQ kita anggap sebagai T. Maka ini bisa dikalikan sebagai T inverse nggak? Bisa kan? Jadi sebenarnya ini sama aja. Maksudnya kalau misalkan A similar dengan B, B similar C, maka A juga similar dengan C juga. Ini jadinya kan ini sama dengan ini. Oke. Oke, ini diagonal ortogonal yang terakhir. Apakah setiap himpunan ortogonal bebas linier? Apakah setiap himpunan bebas linier ortogonal? Apakah setiap himpunan ortogonal bebas linier? Ortogonal itu apa sih? V1 dikalikan dot produk dengan V2, hasilnya 0 ya, kalau ortogonal ya. Ini pasti bebas linier nggak? Tergantung ya. Kalau ada vektor 0, maka dia bergantung apa bebas? Bergantung. Bergantung. Sedangkan kalau tidak ada vektor 0, maka dia bebas linier ya. Bebas. Bayang nggak maksudnya? Maksudnya gini loh, misalkan saya punya, ini kan 0, 0, 0. Terus ini 1, 2, 3. Ini ortogonal nggak? Iya. Tapi dia bebas linier nggak? BL? Tidak. Ya kan, karena ada 0. Tapi kalau saya ganti, misalnya ortogonalnya 0, 1, 0. Di sini 1, 0, 1. Dia ortogonal nggak? Iya. BL? Iya. Gitu. Jadi ada dua ini. Nah, apakah setiap himpunan bebas linier ortogonal? Bebas linier apa ya contohnya ya? 1, 2 sama 1, 0 ini bebas linier nggak? BL ya. Ya ortogonal nggak? Tidak. Berarti ini tidak selalu ya. Tidak selalu. Bisa sih, tapi tidak selalu. Oke. Terus apa hubungannya ya sama ini ya? Nah, diagonalisasi ortogonal, jika A adalah matriks persegi, maka pernyataan berikut ekuivalen. A merupakan matriks yang terdiagonalisasi oleh matriks ortogonal, atau P-nya ortogonal, maka terdapat himpunan ortonormal yang terdiri atas vektor-vektor eigen dari A dan A simetris. Secara umum, matriks yang simetris itu dapat didiagonalkan ya. Kita bisa bilang begitu. Oke, dan ini pernyataan-pernyataan aja sih. Oke. Ini diagonalisasi ortogonal, contohnya adalah misalnya kita udah punya
Ini caranya sebenarnya gampang aja. Ini kan tadinya U sama ini kan basis biasa nih. Dia panjangnya nggak satu kan. Tapi kita bisa menerapkan proses Gram-Schmidt pada U1, U2. Ini dia tidak ortogonal ya. U1, U2 tadinya tidak ortogonal. Apalagi ortonormal ya. Tidak ortogonal. Tapi dengan menerapkan proses Gram-Schmidt, kita bisa membuat basis yang tadinya tidak ortogonal menjadi ortogonal. Contohnya jadi seperti ini. Kemudian kita setelah dapat yang ortogonal, kita normalisasi sehingga panjangnya cuma satu, jadi bisa dapat seperti ini. Oke. Maka kalau udah dapat seperti itu, maka terapkan normalisasi ke U3 sehingga dihasilkan seperti ini, maka V1, V2, dan 3, ini kan tadi basisnya eigennya ada 2 ya, jadi dua-duanya maksudnya dua-dua basis dari kedua ruang eigen itu dinormalisasikan, maka dapatnya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita bisa bilang P-nya ini ternyata ortonormal loh, gitu. Karena dia ortogonal dan panjangnya itu masing-masing 1, gitu. Ini prosedurnya berarti untuk setiap nilai eigen tentukan basisnya, terus basisnya itu kemudian dilakukan Gram-Schmidt sehingga dibentuk basis yang ortonormal. Habis itu baru P-nya kayak tadi aja sama, dimasuk-masukin aja sehingga tapi P-nya sekarang punya sifat yaitu dia ortonormal. Oke. Nah, maka P akan mendiagonalkan A secara ortogonal. Itu cuma bedanya seperti itu aja sih. Oke. Matriks A adalah simetris jika dan hanya jika dapat didiagonalkan oleh matriks ortogonal. Asimetris jika dan hanya jika terdapat matriks ortogonal Q sedemikian hingga seperti ini. Jadi ini P-nya sekarang kita batasin aja bahwa P-nya harus ortogonal aja gitu ya. Ini sekarang kalau misalkan di ortogonal maka si A-nya jadinya simetris. Asimetris bila dan hanya jika dapat dibalik ya, bila dan hanya jika dapat didiagonalkan oleh matriks yang kolom-kolomnya merupakan basis ortonormal dari Rn. Dan ini ringkasan materinya. Kira-kira kalian udah bisa ya disuruh cari nilai eigen dari suatu matriks bisa ya? Kalau udah nyari nilai eigen, disuruh nyari vektor eigennya juga bisa. Terus persamaan karakteristik juga suruh bikin udah bisa. Terus ruang eigen udah, multiplitas geometri udah, aljabar udah, diagonalisasi udah. Bedanya diagonalisasi sama diagonalisasi ortogonal apa berarti tadi? Ada yang bisa menyatakan nggak? Bedanya apa tadi ya? Matriks, perbedaannya cuma matriks P-nya aja sih. Kalau yang didiagonalisasi, P-nya harus ortogonal nggak? Enggak, jadi Ilham jawab ya P-nya ortogonal. Bedanya apa? Diagonalisasi dengan diagonalisasi ortogonal, yaitu P-nya aja sih. P-nya di sini ortogonal. Gitu aja. Terus yang hasilnya nanti kira-kira nggak semuanya bisa diortogonalin nih. Kira-kira yang kalau diortogonal maka selain P-nya adalah matriks ortogonal, ortonormal lah ya. Ortonormal, A-nya jadi apa? A-nya simetris gitu ya. Kalau yang di diagonalisasi biasa ini A-nya nggak selalu simetris, tapi kalau ini bisa didiagonalisasi ortogonal, dia bisa. Oke. Jadi post-testnya yang harus Anda ketahui sebenarnya dari materi ini, bagaimana menentukan matriks-matriks eigen, nilai-nilai eigen matriks A. Kemudian gimana caranya? Udah bisa ya? Jika diberikan matriks A dan nilai eigen K, bagaimana menentukan ruang eigennya? Kemudian, apakah ruang eigen memuat hanya ruang eigen? Hanya vektor eigen, sorry. Ini jawabannya apa? Ada yang mau jawab nomor 1 dong? Tidak, Bu. Ada si vektor 0.
Ada vektor 0. Ini ada vektor 0 ya. Oke, nomor 4. Dua matriks mempunyai persamaan karakteristik yang sama. Apa kesimpulanmu? Chat, silakan. Pertanyaan pertama ya, 4A. Apa kesimpulanmu? Yang ini B. Apakah mereka memiliki ruang-ruang eigen yang sama? Yuk, silakan. Baru dapat jawaban deh. Baru dari Akbar. Terus siapa lagi? Damar, Ilham. Oh, setuju sama Damar. Damar tadi bilang apa? Nilai eigen sama tapi ruang eigen belum tentu sama. Nilai eigennya sama tapi ruang belum tentu. Nilai eigen sama, ruang eigen belum tentu. Oke, good. Bisa kasih contoh nggak sih kalau misalnya yang ruang eigennya, ruang vektornya beda? Nih, tadi di awal banget kita ngomong diagonalisasi. Benar ya, jadi jawabannya nomor 4. Dari semuanya itu nilai eigennya sama tapi ruangnya belum tentu sama. Contohnya nih, kalian percaya nggak sih bahwa nilai vektornya belum tentu sama? Tadi ini ada di mana ya? Sebentar. Misalnya yang kita lagi ngomongin awal banget contohnya. Nih, ini kita bisa bilang bahwa A sama D apa? Ini A, ini D. Trace sama nggak? Sama ya. Terus apalagi yang sama tadi? Silakan open mic. Determinan, Determinan. Terus rank, rank, terus nulitas ya. Terus nilai eigennya sama. Tapi vektor eigennya katanya beda. Ya gitu. Gitu. Coba kita cek ya. Ini kalau misalnya kan 2, saya hapus dulu deh ini. Kan ini shift D-nya ya. Katanya nilai eigennya adalah 21. Nih contohnya ya. Oke. Ini kalau dikalikan 21, hasilnya berapa ya? 4 sama 4 min 1. Oke. Ada yang salah nggak sih? Kalau dikalikan dengan 21, hasilnya harusnya apa sih? Min 1. Ini sama dengan berapa kali 21 nggak sih? Itu ada yang saya salah. Oh, sorry. Ini punyanya yang atas ya. Yang atas justru kebalik dong, Din. Oke. Sekarang justru kita kali ini sama yang atas deh. Karena tadi nyarinya adalah dari yang atas. Ini kalau dikalikan 21 hasilnya apa? 5 min min 1 ya?
Ini 6 min 4, 2. Ada yang salah nggak nih dari equation yang ini? Yang atas harusnya 4, Bu. Ke 5 kali 2. Oh, 5 kali 2 ya. Aku jadi, oh iya betul. Atasnya berarti harusnya 2. Makasih udah diingetin. Takut kayaknya 5 min 6. Oke, berarti ini harusnya 4 ya. Ini 4. Berarti sama dengan 2 dikali 21 ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini kita kasih dengan vektor eigen 21 juga, ternyata hasilnya berapa? 4 min 1 kan kalau ini benar ya? Dan dia apakah berlaku 2 kali 4 1? Enggak ya. Berarti dia matriks yang ini, nilai eigennya ada juga sih 2, tapi vektornya beda. Vektor yang berlaku di sini apa? Sekarang saya cari dong. Maksudnya untuk yang sama-sama 2 nih ya nilai eigennya. Ini berapa ya kira-kira ketika saya taruh di sini? Sama dengan 2 kali vektor tersebut. Dua nol, Bu. 20 atau 30 bisa juga ya. Ini. Jadi beda ya. Ini sama-sama ada punya nilai eigen 2, tapi ternyata vektor eigen yang bersesuaian dengan 2-nya beda. Yang ini 21, yang ini 030. Dan kalau 21 saya taruh di sini ternyata nggak memenuhi gitu maksudnya. Jadi makanya vektor eigennya beda. Oke. Ini untuk meyakinkan aja sih bahwa dia tidak sama. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya udah habis sih. Udah cukup pusing ya kalian ya. Ini apa? Banyak banget konsep baru yang diajarin. Iyalah. Oke, ini ringkasan materinya udah. Ini tadi pertanyaannya baru nomor 4 ya. Jadi benar kata kalian, nilai eigennya sama tapi ruang eigennya belum tentu sama. Ya iyalah orang-orang vektor eigen aja beda gitu ya. Kemudian nomor 5, terdapat basis dari Rn yang terdiri dari vektor-vektor eigen dari A. Apa kesimpulanmu? Yuk nomor 5. Belum ada yang masuk nih, nomor 5. Chatnya. Ada dapat diagonalkan kata damar. Yang lain? Setuju semua sama damar? Setuju, Bu? Setuju. Setuju, Bu. Udah jam 10 gitu ya. Jam berapa sih? Belum, baru 9.55. Saya punya waktu 5 menit lagi. Gitu ya. Ada dapat diagonalkan. Setuju. Setuju. Oke, kemudian A dapat didiagonalkan nomor 6. A dapat didiagonalkan secara diagonal, secara ortogonal, maka kesimpulanmu asimetris. Good. Asimetris ya. Jadi kesimpulannya ternyata benar nggak kalau saya bilang berarti sebenarnya nggak semua matriks bisa didiagonalkan secara ortogonal dong ya. Terus yang atas kok dibilang tadi ada caranya sih untuk prosedur diagonalisasi ortogonal. Katanya bisa diginiin. Kok berarti kalau misalkan ada prosedurnya? Oh enggak ya, dari sini udah dibilang dari awal bahwa dia A-nya harus simetris. Kenapa sih, apa yang masalah emang? Kayaknya masalahnya di sininya nih. Jadi nggak selalu, jadi proses Gram-Schmidt ini nanti tidak selalu menghasilkan basis yang apa ya, masih merupakan nilai eigen gitu maksudnya, masih merupakan nilai eigen dari A itu nanti yang akan susah. Berarti emang yang bisa dicari untuk diagonalisasi ortogonal cuman yang simetris aja. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini udah ya kayaknya ya.
Semangat. Oke. Nah, kemarin di apa namanya di forum ada yang saya masih sharing nggak sih? Masih ya. Oke. Ini kalau saya lihat di forum pertanyaannya tuh udah semua. Ya nggak, ini saya share nggak sih? Oke, ini semua pertanyaannya udah nih kalau nggak salah ya. Ini udah dibahas juga sama Bu Kasia dia kemarin kan ya. Jadi udah banyak sih pertanyaannya. Ini nomor 1 A1 pasti udah bisa ya. Apakah gimana sih caranya udah dijawab dengan baik sekali oleh kalian. Terus apakah multiplisitas aljabar geometris udah juga. Nah yang ini untuk nomor 3. Saya kayaknya belum bahas yang ini ya. Asimetris maka A tidak mempunyai nilai eigen kompleks. Jadi kita belum bahas. Jadi ternyata kita bisa bilang bahwa kita bisa simpulkan sebenarnya di sini sebenarnya yang berkaitan dengan nomor 3 itu adalah jika A simetris ya. Jika dan hanya jika apa namanya? Nilai eigennya itu real. Gitu. Jadi ada ini yang belum dibahas kemarin. Gitu. Nah, ini penjelasannya kayak gimana? Penjelasannya itu sebenarnya agak ribet, jadi makanya di slide yang kemarin juga apa hubungannya ya simetris jika hanya jika nilai eigennya real. Penjelasannya memang tidak terlalu mudah, tapi ada saya nemuin satu di sini yang cukup baik. Ini apa ya? Jadi dia kasihnya pertama tuh gini nih penjelasannya. Apa ya? Dia mula-mula kasih di sini kalau misalnya saya punya matriks A, B, C, D, oke, maka ini ya, A, B, C, D kayak gini, maka rumus A min I alfanya kan jadi kayak gini ya. A min lambda ini biasalah standar. Nah, cari apa namanya? Cari persamaan karakteristiknya kan berarti cari determinannya sama dengan 0. Jadi ini pas dicari ternyata dapatnya adalah lambda kuadrat minus A plus D lambda tambah AD min BC. Ini kan rumusnya. Jadi ternyata lambda kuadratnya ini sama dengan yang ini. Kemudian yang A plus D itu kan sama dengan trace-nya ya. Gitu. Kemudian AD min BC sendiri adalah sama dengan determinannya. Sehingga kalau misalkan saya dapat persamaan karakteristik seperti ini, maka lambda 1 lambda 2-nya saya bisa mencari dengan biasa tuh kalau dulu kalau di SMA kan X12 sama dengan apa tuh? A ya, kalau nggak salah ya. Sorry. B plus minus akar B kuadrat min 4AC gini kan per 2A. Per 2 apa 2A sih saya lupa. 2 ya, per 2A ya. Lama banget SMA-nya 2A. Ini maksudnya pakai rumus yang sama sih seperti ini. Karena kan di sini B-nya adalah ini dan ini adalah ini kan jadi A-nya 1 ya enggak. Terus B-nya sama dengan trace A-nya. Terus C-nya ternyata adalah si ininya. Jadi ini dapat rumusnya seperti ini. Nah, khusus untuk matriks simetris, dia bilangnya adalah kalau matriks simetris gimana? Nah, kalau matriks simetris kan berarti kayak gini ya. Ini A sama D-nya boleh beda, tapi kemudian si apa namanya ininya nih AD-nya bisa beda,
Tapi B-nya kan sama ya, karena dia harus simetris nih. Contohnya untuk 2 kali 2 nih. Maka dapatnya adalah seperti ini. Ini sama ini yang dapat dari atas tadi. Nah, ternyata yang bikin dia imajiner apa enggak kan di dalam sininya nih, plus minusnya akarnya ini benar apa enggak gitu. Ternyata dengan kalau misalnya dia simetris, maka yang ininya sama nih, akan jadi kuadrat-kuadrat juga. Nah, kalau dia kuadrat tambah kuadrat kan berarti positif tambah positif ya. Berarti dia akarnya di dalam sini tuh dia nggak mungkin negatif gitu. Tidak mungkin negatif. Ya inilah, radical sign cannot be negatif kan. Jadinya alpha 1 sama alpha 2 pasti real numbers. Jadi untuk 2 kali 2 dia mengilustrasikannya seperti ini, bahwa kalau misalkan kalau matriksnya simetris, pas kita cari determinannya itu, pasti di bagian sininya, di bagian nyari akarnya itu bagian di dalam akarnya pasti dia positif terus gitu. Makanya dia akar-akarnya pasti nanti real numbers. Nggak mungkin tiba-tiba jadi imajiner gitu sih. Oke. Sampai sini jelas ya. Jadi untuk kesimpulannya sebenarnya tadi adalah untuk simetris. Kalau matriks A-nya simetris, tadi asimetris, maka dia akar-akar asimetris artinya NE-nya itu real. Ya, nggak imajiner. Masih ada yang mau tanya tadi? Muhammad siapa tadi nih? Ada yang nanya, permisi Bu, mau nanya kenapa P min inverse AP tadi sama dengan D itu diagonal tapi kadang tidak diagonal. Yang tadi ini ya. Ini maksudnya kalau diagonal, nih ya. Oke, jadi kalau misalnya kayak begini, jadi sebenarnya untuk untuk memenuhi persamaan ini itu tidak selalu B-nya itu harus diagonal. Cuman enaknya kalau misalkan kita mau cari yang diagonal, karena tujuan kita kan sebenarnya tadi supaya mangkatinnya enak gitu ya, supaya nyari akar karakteristiknya enak gitu. Kalau dua-duanya tinggal diagonal kan sebenarnya sama aja dong effortnya nyari nyari nilai eigen atau nyari trace untuk determinan untuk B sama D untuk A kan sama susahnya ya kalau dua-duanya tidak diagonal. Nah, makanya tadi dibahas dulu yang diagonal. Tapi ini secara umum apalagi setelah kita belajar nanti transformasi linier, itu nanti ternyata ada vektor ada vektor matriks lain yang similar dengan A tapi dia nggak harus diagonal. Contohnya seperti ini. Ya, ini sebenarnya kalau dicari matriks diagonal yang memenuhi ini tapi D-nya B-nya harus diagonal ada nggak? Iya, ada bisa gitu ya. Tapi ada caranya sendiri yaitu cari eigennya, cari segala macamnya. Tapi untuk secara umum sebenarnya bisa aja sih ada vektor-vektor matriks-matriks lain yang memenuhi persamaan ini tapi dia tidak diagonal. Itu kira-kira jawabannya. Gimana? Mungkin ini yang bisa bikin bedanya itu apa ya Bu? Apakah P-nya itu beda atau gimana Bu? Kalau yang ini P-nya nyarinya gimana kira-kira? Ada yang lain mau jawab? Kalau yang nyari dong A sama B-nya, sebenarnya kan P-nya, nyari P-nya saya nggak belum tahu sampai sekarang. Mungkin nanti kita bahas di grup ya. Ini kalau misalkan saya mau nyari yang matriksnya similar, tapi B-nya tidak harus diagonal, tuh gimana sih cara nyari matriks P-nya gitu? Kira-kira pertanyaannya ya. Iya Bu. Nah itu dibahas di forum aja nanti, karena saya juga belum tahu sih sampai saat ini gitu. Jadi nyari matriks P-nya sendiri bagaimana kalau misalkan dia tidak harus diagonal.
gitu ya. Nanti itu PR juga buat saya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Udah, kalau nggak ada pertanyaan lain. Oke, ini ada yang jawab. Nomor 6 tadi tidak sama ya. Oke, tadi forum nanti ada nomor B nomor 6 itu belum ada yang jawab, jadi tolong dilengkapin aja. Sama nanti saya tambahin pertanyaan dari siapa tadi yang nanya? Saya lupa. Ilham, Bu. Ilham. Ilham, cara nyari BCP-nya gimana ya kalau B-nya tidak harus diagonal gitu ya. Nanti kita tambahin di situ. Oke. Sampai sini udah, minggu depan kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu transformasi linear, dan nanti akan ada tugas kelompok ya, untuk yang transformasi linear ini. Oke, sampai situ aja kira-kira materi hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga jelas apa yang dibahas. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti kita bahas di forum aja ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.